Pengembangan sektor perikanan hanya dapat dirumuskan secara tepat dengan memperhatikan kebutuhan penggunaan sumber daya tersebut. Sektor perikanan, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, sangat bergantung pada kelestarian ekosistem pesisir, terutama terumbu karang dan hutan mangrove. Saat ini kondisi ekosistem pesisir sangat menurun. Kebijakan pengembangan perikanan berkelanjutan tidak dapat dilakukan secara parsial. Hal ini harus memperhatikan faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial secara terintegritas. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan memiliki keanekaragaman yang berada dari 27,2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang ada di dunia, yang meliputi 2% mamalia, 23,8% amfibi, 44,7% ikan, 22,9% maluska, dan yang terakhir 8,6% rumput laut. Dalam hal ini, aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh manusia tanpa memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian berkelanjutan tersebut akan banyak menimbulkan masalah ke depannya. Perikanan masih dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu bangsa. Namun, faktanya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya Indonesia masih berada di bawah negara-negara seperti halnya China dan India. Pada tahun 2008, produksi perikanan tangkap di Indonesia sebesar 323.000 ton, jauh di bawah China yang mencapai 2 juta ton, dan India yang mencapai 953.000 ton. Sedangkan potensi perikanan budidaya Indonesia masih di bawah China dan India, serta Vietnam. Data diambil dari FOA, Fisher and Aquaculture Department Food Agriculture Organization, the United Nations. Kebijakan yang harus diterapkan yaitu pemberian kawasan konveksi laut ditentukan dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang dan hutan mangrove sebagai upaya dan pembudayaan ikan, dan dalam pengembangan kawasan konversi laut dilakukan di daerah yang potensi sumber daya ikan yang sangat menurun seperti di BPP 571 Selat Malaka dan lain sebagainya. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelestarian sumber daya perikanan, ekosistem, dan keamanan yang berada di wilayah zona ZII. Kebijakan rencana zonasi di wilayah pesisir provinsi, kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah daerah. Rencana zonasi tersebut terintegrasi dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Metra Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi yang ada di Indonesia pada tahun 2011 sampai 2025. Dalam hal ini, kebijakan harus ditegakkan secara adil dan beberapa harus dilakukan secara undang-undang dan keberlanjutan memiliki perundang-undangan setiap daerah atau setiap provinsi. Sekian, terima kasih.